Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya Alex Suhendra dan kita akan melanjutkan kisah dari cerita sebelumnya. Baik, langsung saja berikut adalah kisahnya. Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Sahrozad, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin, Kak." "Jika Baginda Raja mengizinkan, dengan senang hati akan kulanjutkan," kata Ratu Sahrozad. Lalu sang Raja Shahryar berkata, "Ceritakanlah." Ratu Sahrozad pun menceritakan lanjutan kisah pada malam sebelumnya. Wahai raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu itu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Lalu dia berkata kepada penggembala, "Biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak-ternak lainnya." Dan saat si pemilik kijang bercerita, "Oh Baginda," jin ifrit terdiam takjub. Maka si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. Wahai Tuan Jin, pemimpin kerajaan Jin, semua peristiwa itu terjadi dan putri pamanku, yakni si Kijang ini, menyaksikannya. "Sembelih saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk," suruh istriku kepada penggembala. Namun si penggembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu ia berpura-pura akan melaksanakan perintah istriku, padahal sebenarnya ia menukarkan anak lembu itu dengan lembu yang lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang duduk memikirkan kejadian yang telah kualami selama ini, tiba-tiba si penggembala datang kepadaku. Lalu penggembala itu berkata, "Tuan, aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu senang, Tuan." "Baiklah, katakan sekarang juga." "Jadi begini, Tuan. Aku punya seorang anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil, Tuan. Nah, ia belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Nah, ketika kemarin Tuan memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah. Anakku itu tiba-tiba memandang ke anak lembu itu. Ia segera menutupi wajah dan menangis, Tuan. Nah, Kemudian ia berhenti menangis, bahkan tertawa dan berkata, 'Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah, Ayah.' Lah, aku kan heran, Tuan ya. Terus aku bertanya, 'Nah, di mana orang asing yang engkau maksudkan? Kenapa engkau menangis kemudian tertawa?' Anakku berkata begini, 'Ayah, sesungguhnya anak lembu yang engkau bawa ini adalah anak saudagar, anak tuan saudagar. Tetapi ia dan ibunya telah diusir oleh istri ayahnya. Nah, itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir menjadi sapi betina disembelih oleh bapaknya sendiri.' Nah, Tuan, saat mendengar penuturan anakku itu, aku kan merasa takjub, Tuan. Sehingga belum pagi benar, aku sudah tidak sabar untuk menemui Tuan dan memberitahukan perkara ini kepada Tuan." Mendengar penuturan si penggembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Lalu, tidak berapa lama kemudian kami tiba di rumah si penggembala. Anak si penggembala menyambut kami dan ia mencium tanganku. Lalu anak lembu mendatangiku, bergulung-gulung di hadapanku. Maka
Aku bertanya kepada anak si penggembala, benarkah apa yang engkau katakan tentang anak lembu ini? Anak penggembala itu kemudian berkata, Benar Tuan, ini adalah anak Tuan. Ia adalah buah hati Tuan. Jawabnya. Hai anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu. Anak si penggembala itu tersenyum. Lalu dia bilang, Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu kecuali dengan 2 syarat. Pertama, engkau harus mengawinkanku dengan anakmu. Yang kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya. Aku akan menambah harta yang hendak kuberikan padamu, dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu. kemudian anak si penggembala mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu ia mendekati anak lembu dan memercikan air ke arahnya sembari berkata, Jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Tinggi, kembalilah ke wujudmu semula. Oh, kemudian, oh Jin, anak lembu itu seketika mengibas-ngibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas mendekatinya, kemudian berkata, Demi Allah, engkau harus menceritakan segala yang diperbuat oleh anak pamanku itu terhadapmu dan ibumu. Lalu anakku menceritakan segalanya. Anakku, Allah telah menggantikan apa yang hilang dari kita, kataku kepadanya. Kemudian aku mengawinkan anakku dengan putri si penggembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang ini. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang-orang ini. Aku bertanya, kenapa mereka berada di sini? Lalu mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan si saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang terjadi. Demikianlah ceritaku. Sungguh-sungguh, ceritamu ini sangat menakjubkan. Aku bersedia memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadamu. Ucap jin ifrit itu, Paduka. Lalu, begitu jin ifrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing. Ketahuilah, wahai Raja Jin, Kata si pemilik anjing. aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan kedua anjingku ini. Sebab keduanya adalah saudaraku dan aku adalah yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan sepertiga hidup si saudagar ini kepadaku. Bagaimana? Setelah jin ifrit berpikir sejenak, ia menyetujuinya karena menurutnya cerita si pemilik anjing sangat menarik. Maka berkisahlah si pemilik anjing. Baik pendengar yang budiman, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dulu cerita untuk malam ini. Kita lanjutkan insya Allah esok hari. Kalau enggak, kepotong sama yang proses gambar dan cerita wayang ya. Nontonnya di playlist saja biar gampang. Terima kasih banyak. Saya Alex Suhendra. Insya Allah ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.